Kami bahwa penciptaan manusia ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Baik berbeda dari segi warna kulit, berbeda suku, berbeda kultur, berbeda bahasa, bahkan berbeda bangsa, sampai berbeda keyakinan, agama dan kepercayaan. Dan perbedaan itu Allah yang menginginkan, Allah yang menghendaki. Makanya kita katakan perbedaan itu adalah merupakan sunnatullah. Artinya Allah menciptakan perbedaan yang ada ini memang Allah yang menginginkan dan menghendaki. Nah, kalau penciptaan manusia itu memang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan itu adalah merupakan sunnatullah dan kehendak Allah, maka yang namanya manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah dari sekian banyaknya makhluk yang diciptakan oleh Allah, dia tidak punya hak dan kewenangan untuk membenci apa yang diinginkan oleh Allah. Kalimat ini mungkin saya ingin mengulangi sebagai sebuah penegasan. Kalau perbedaan itu Allah yang ciptakan, berarti Allah yang menginginkan, Allah yang menghendaki. Maka yang namanya manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah, dia tidak punya hak dan kewenangan menolak, apatah lagi membenci apa yang diciptakan dan diinginkan oleh Allah. Saya sering mengatakan, memangnya kita ini siapa? Allah saja menghendaki, Allah saja menginginkan, Allah saja yang menciptakan. Masa manusia mau menolak apa yang diinginkan dan diciptakan oleh Allah? Nah, oleh karena itu, perbedaan yang ada yang saya sebutkan tadi tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadinya perpecahan dalam kehidupan ini. Perbedaan yang ada tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk terjadinya pertengkaran, peperangan, pertumpahan darah, apalagi dijadikan alasan karena perbedaan itu sampai melahirkan sebuah pembunuhan antara satu orang dengan orang lain hanya karena berbeda. Akan tetapi perbedaan itu harus dianggap sebagai rahmat, ya kan? Ya kan? Perbedaan itu rahmat dari Allah. Makanya di ayat itu kan ada kalimat lita'arafu, ya kan? Agar kalian saling mengenal. Artinya kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya itu karena adanya perbedaan. Host, sore ini kalau saya tanya, kira-kira bisa nggak mengenal saya atau mengenal yang ada di sampingnya atau mengenal dirinya sendiri kalau wajah kita, model kita sama semuanya? Tentu tidak bisa membedakan. Pasti sulit. Ya, iya. Pasti tidak bisa membedakan. Yang kembar pun berbeda, Ustaz. Berbeda. Ya. Bagaimana kita bisa membedakan kalau tidak ada perbedaan? Bagaimana kita bisa mengenal? Jadi perbedaan itu diciptakan oleh Allah agar kita bisa lita'arufu, bisa saling mengenal satu dengan lain. Oh, ini Mbak Fitriani, oh ini Pak Husban, ya, ini si Fulan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena ada perbedaan. Saya bisa mengenal ibu saya karena ibu saya berbeda dengan saya. Bisa mengenal bapak saya karena bapak saya berbeda dengan saya. Begitu pula dengan saudara-saudara yang lain. Nah, dengan demikian perbedaan itu seharusnya kita manage sedemikian rupa. Kita manage dengan baik agar perbedaan itu melahirkan sebuah kekuatan. Agar perbedaan itu melahirkan satu harmoni. Sadar nggak kita bahwa perbedaan itu melahirkan sebuah kekuatan? Dan sadar nggak kita bahwa perbedaan itu melahirkan harmoni? Kalau perlu saya tambah, sadar nggak kita bahwa perbedaan itu melahirkan sebuah keindahan? Saya kalau di kalangan mahasiswa, kalau saya mengajar, saya betah dalam kelas ini mengajar, itu karena adanya keindahan. Keindahan itu tercipta kenapa? Karena dari sekian puluh mahasiswa saya berbeda antara satu dengan yang lainnya wajahnya. Iya.
Coba kalau sama semua, ndak betah saya itu, mungkin lari dari ruang kelas. Karena tidak ada keindahan di situ. Nah, Jadi di sini kelihatan indahnya keberagaman ya. indahnya keberagaman. Iya. Nah, keberagaman itu juga melahirkan sebuah kekuatan. Iya. Bisa kita jadikan contoh bahwa kita kuat itu karena perbedaan. Saya memberi contoh, Gerahafena itu kan 19 lantai. Iya. Saya sering rapat di lantai 9 itu, Iya. di kantingnya. Oh iya, di kafe Di ya. kafenya itu lantai 9, Mbak. Iya, di kafe. Gerahafena itu dibangun 9 lantai. Dia bisa berdiri kuat dan kokoh dengan tinggi 9 lantai itu. Kenapa? Karena dia dibangun dari sebuah perbedaan. Iya. Kalau semua semen nggak mungkin jadi. Tidak mungkin jadi, Iya. dan tidak mungkin kuat. Iya. Kalau semua batu tidak mungkin jadi, tidak mungkin kuat. Iya. Tapi Gerahafena itu bisa berdiri kuat dan kokoh karena dibangun dari sekian bahan bangunan yang berbeda, saling menyatu, ya, Iya. saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Semua kita betah dalam ruangan ini. Biar siaran berjam-jam kan, Iya. mengupas materi berjam-jam, kita betah karena suasananya berbeda satu dengan yang lainnya. Iya. Coba semuanya sama. Aduh, bosan kita. Bosan. Hidup ini harus berwarna. Berwarna, Iya, harus ya. berwarna, harus berbeda. Nah, kenapa dia ada satu bahan bangunan yang melahirkan satu kekuatan dari sekian bahan bangunan yang berbeda? Apa itu air, ya kan? Air itu kan kalau tidak ada air, tidak mungkin menyatu antara semen dengan pasir, Pasirnya. menyatu antara pasir dengan batu, ya kan? Iya. Tapi karena adanya air, dia yang menjadi perekat. Tapi dia tidak menonjolkan dirinya di sini. Dia tidak mengalir, dia tidak menetes, tapi begitu besar peranannya. Begitu pula dalam kehidupan kita bermasyarakat, Iya. apalagi berbangsa dan bernegara. Dari sekian banyak perbedaan ini, ada yang menjadi perekatnya, seperti air tadi. Iya. Siapa yang menjadi perekatnya? Perekatnya adalah dalam istilah agama itu para umara dan ulama atau Iya. para tokoh agama. Itulah menjadi perekatnya. Kenapa pemerintah menjadi perekat? Iya. Karena dia menjadi bapak dari semua warga negaranya. Kenapa ulama menjadi perekat? Karena dia mengerti dalilnya, dia mengerti ada ayatnya, ya, dia yang mengerti hadisnya. Iya. Maka dialah yang menjadi penyatu ini, pemersatu dari sekian banyak perbedaan agama. Jadi masyarakat juga yang berbeda-beda ini tidak boleh memaksa umara untuk berat sebelah. Iya. Untuk memihak satu kelompok saja. Misal, mentang-mentang dari kelompok kita, kamu harus memihak sama, tidak boleh. Tidak boleh juga kita memaksa ulama untuk memihak salah satu umat, kelompok umat. Iya. Dia menjadi milik semua umat, umara juga menjadi milik semua masyarakat. Itu Iya. fungsinya seperti air tadi menjadi perekat. Itulah perbedaan melahirkan sebuah kekuatan. Perbedaan melahirkan sebuah kehidupan. Kehidupan ada itu karena perbedaan. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada perbedaan. Iya. Host hari ini di depan saya bisa ada menerima tentang penciptaan kita dari Tuhan, dari Allah, yang memang berbeda satu dengan yang lainnya, dan tanpa menganggap diri kita lah yang punya hak untuk hidup di atas bumi ini. Iya. Jadi Jadi tidak boleh arogan, tidak boleh egois, ya. Betul sekali. Tidak boleh arogan, tidak boleh egois, menganggap bahwa saya lah yang punya. Kan sering ada ungkapan begini, Iya. bumi ini buminya Allah. Iya. Allah yang ciptakan. Ya kan? Iya, sama. Saya juga ini adalah ciptaan Allah, dan bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita hidup bersama, hidup berdampingan bersama Iya. di buminya Allah. Allah saja memberikan tempat kepada hambanya untuk hidup, memberikan rezeki dan nikmat kepada hambanya begitu adil. Masa kita sebagai hamba, ya kan, mau mengambil alih tugas dan haknya Allah? Jadi sungguh keliru kalau ada orang yang beranggapan kita semua harus sama. Iya. Harus sama bahasanya, harus sama kulturnya, harus sama agamanya. Itu keliru. Nggak bisa. Makanya dalam Islam kan ada la ikraha fid din. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama, ya kan? Itu diserahkan kepada tiap-tiap orang untuk memilih. Makanya hidup ini adalah pilihan. Iya. Allah memberikan sekian banyak perbedaan untuk kita memilih mana yang menurut kita benar dan menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Tidak ada. Kalau orang mengatakan harus sama semua, itu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Allah kan berkata kepada Nabi Isa, ya kan? Nabi Musa, Isa, kamu itu hanyalah penyampai risalah. Yang memberikan hidayah kepada manusia itu tugas kata Allah. Iya. Bukan tugasnya Nabi, bukan tugasnya Rasul, bukan tugasnya Kiai, bukan tugasnya Ustaz. Rasul, Nabi, Kiai, para mubalik, para Ustaz itu hanya tugasnya menyampaikan risalah kebenaran dari Allah.
Tapi yang menurunkan hidayah di setiap kepala manusia itu adalah Allah. Nah, saya sering mengatakan begini, apa yang sulit bagi Allah kalau Allah menginginkan kita semua sama? Tidak ada yang sulit. Kalau Allah menginginkan kita semua sama keyakinannya, sama kepercayaannya, sama agamanya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Sama bentuknya juga kalau mau ya mau. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi di sini dapat kita pahami bahwa ternyata Allah tidak mau. Allah tidak mau menciptakan kita sama. Allah memang keinginannya kita diciptakan berbeda. Nah, kita baca lagi dalam beberapa ayat. Jangankan manusia diciptakan berbeda, ya kan? Ketika bumi diciptakan pertama kali oleh Allah, itu bentuknya bulat dan datar permukaannya. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada bukit, tidak ada palung. Tapi apa yang terjadi? Ketika modelnya begitu bumi pertama kali diciptakan, itu bumi tidak pernah berhenti bergetar dan bergoncang, sehingga tidak mungkin ada tanda-tanda kehidupan. Allah melihat kondisi bumi yang bergetar terus dan bergoncang terus, sehingga tidak mungkin ada tanda-tanda kehidupan. Maka Allah ciptakanlah gunung, ciptakanlah lembah, bukit, palung, sehingga permukaan bumi ini tidak datar lagi, tidak sama lagi semua. Sudah ada yang menjulang tinggi, ada yang membedakan. Ada yang membedakan. Timbul perbedaan. Pada saat itu apa yang terjadi? Berhentilah bumi itu bergoncang dan bergetar, sehingga baru bisa ada tanda-tanda kehidupan. Barulah kita diciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ketika bumi permukaannya datar, itu belum ada makhluk yang lain, karena tidak mungkin ada kehidupan. Kita gempa-gempa sedikit aja udah berapa meninggal, ya kan? Tsunami sedikit aja udah berapa meninggal. Disitulah bahwa ternyata perbedaan itu melahirkan harmoni. Bumi bisa harmoni itu karena perbedaan. Manusia juga bisa harmoni karena perbedaan. Saya mengambilkan ilustrasi begini. Tadi sebelum kita mulai acara, kita dengar musik kan? Kita sering mendengar band, ya nggak? Band itu ada berapa alat musik? Banyak kan? Ada organ, ada gitarnya terbagi dua lagi. Ada gitar melodi, satu, gitar bass, dua. Ada organ, gendang, ada besar, ada kecil. Ada saksofon, ya kan? Ada seruling, ada gambus. Dia menyatu dalam sebuah grup band dengan alat musik yang berbeda. Tapi mereka mengeluarkan bunyi yang berbeda sesuai iramanya menarik. Tapi coba kita dengarkan tadi di telinga saya, indah bukan main dengar. Harmoni kedengaran suara musik. Mereka mengeluarkan bunyi yang berbeda, ya kan? Seruling mengeluarkan bunyinya, organ mengeluarkan bunyinya, gambus mengeluarkan bunyinya, gendang, gitar mengeluarkan bunyinya. Dalam suatu irama yang harmoni terciptalah satu keindahan yang begitu indah. Coba. Jadi kita juga manusia demikian. Kita berbeda. Berbeda agama. Kamu beribadah di gereja, silakan beribadah di gerejamu. Kamu beribadah di masjidmu, silakan beribadah di masjidmu. Kamu beribadah di pura, silakan. Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, dengan bentuk dan model dan cara yang berbeda, itu justru melahirkan keindahan dan harmoni. Yang salah kalau begini, gendang mengeluarkan suara seruling, itu salah. Atau gitar mengeluarkan suara organ, salah. Tapi kalau mereka berbunyi sesuai dengan bunyinya, sama tadi, kalau manusia beribadah sesuai dengan ibadahnya, caranya sendiri, itu akan melahirkan harmoni dan keindahan. Tidak jadi masalah kalau kita bisa memanage dan saling memahami keberadaan kita antara satu dengan yang lain. Itu sebagai pengantar. Betul. Jadi harmoni itu sebenarnya adalah sepadan, ya. Jangan kemudian merasa ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, sehingga itu menimbulkan, ya itu tadi bisa jadi konflik, perbedaan itu. Nah, kalau bisa ingin indah dan beragam dan mengakui keberagaman adalah ketika kita sama-sama berada pada tataran yang serupa. Baik, kita akan mengundang Anda bergabung dengan kami di 36218853 atau di 082133333940. Tapi kita dengarkan satu lagu dulu, Ustadz, ya. Baik, hadir Opik featuring Ingrid Flow dengan Pengakuan. Mari bersama kita menjaga keutuhan bangsa ini, saling menghargai dan saling menghormati. Antara kita tiada yang beda, di depan Tuhan kita sama. Semua bersaudara dalam keberagaman di antara kita.
Jangan mudah diprovokasi dengan ajaran dan paham radikal, menebar kebencian di luar nalar dan logika. Kita semua sama di depan Tuhan. Mari kita jaga keutuhan bangsa ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Baik, kembali lagi kita di Titian Ilahi untuk hari ini Jumat 9 Juli 2021 dan kita sudah berbincang tadi ya Pak Usman ya tentang bagaimana kita merasakan indahnya perbedaan dalam keberagaman. Nah, sebelum kita lanjut ternyata sudah ada yang coba menelpon ya. Silakan 3621853. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Pak Usman di Parangtambung. Pak Usman di Parangtambung. Silakan Ki Pak Usman. Iya, begini Pak Ustaz ya. Ya. Kalau saya nonton televisi, itu korupsi nggak habis-habis Pak Ustaz. Baru kalau lihat latar belakangnya guru besar, profesor, Iya. umrohnya tiap tahun, Iya. kekayaannya berlimpah. Iya. Kok masih mau lagi? Apalagi bilang jabatan, Pak Iya. Ustaz, bagus senggol-senggol. Iya. Ini agamanya bagus, apanya yang kurang sebenarnya Pak Ustaz ya? Terima kasih Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bingung juga ini Pak Usman katanya. Kenapa kah? Sudah ada semua punyanya tapi Profesor kaya raya ya. Iya. Tapi masih korupsi ya. Iya. Kita langsung jelaskan ya. Bisa kita terima Kita dulu. terima dulu ya. Kita terima iya. telepon lah. Silakan. Ya, nanti kita jawab. 3621853. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Wahyu di Hertasni. Wahyu di Hertasning. Baik. Ini, Silakan hujan Ki. ini. Oh, itu hujan berkah pas hari Jumat. Itulah Rintik-rintik lagi ya. Rasa nikmat Tuhan. Betul, bagian dari rasa bersyukur itu ya. Untung dapat hujan. Ya, Silakan Ki Pak Wahyu. ada pertanyaanku ini tapi agak melenceng sedikit. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ji. Yang penting kita nggak menabrak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Begini Ustaz. Ya. Ada sepunya tetangga itu, Iya. kebetulan dia sakit Ya. dan saluran kotorannya itu dia bawa tiap hari. Ya. Artinya dia punya kotoran karena dia tidak bisa lagi mengeluarkan kotoran melalui yang seperti biasa normalnya, Ya. harus melalui penampungan. Berarti diteter ya. Iya, Ya. keteter ya. Keteter ya istilahnya. Iya, Ya. macam kateter tapi dia bawa-bawa. Ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia melaksanakan sholat, Ustaz? Ya. Karena kan dia pernah mengeluh, Ya. saya bilang tidak sembahyang, mas saya ini karena bagaimana cara sembahyang dan kotoranku ikut terus sama saya. Ya. Jadi itu yang saya mau tahu Ustaz, Ya. bagaimana tentang artinya kan katanya kan yang namanya melaksanakan sholat harus bersih, Ya. Ya. sedangkan di dalam dirinya nempel yang artinya Ya. termasuk Ada najis ya. Ya. Oke. seperti itu Ustaz. Ya. Oke. Ya mungkin itu sedikit Ustaz. Makasih Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua dulu ini Ustaz. Ya, baik. Tahan dulu yang lain Dik. Ya. Saya skip. Saya pertama tadi dari Pak Usman ya. Iya. Kenapa Oh, sudah guru ya. besar, penghasilan lumayan, Iya. tapi masih korupsi? Masih korupsi ya. Nah, itu. Ini sebenarnya bukan karena mereka tidak berpendidikan, bukan karena mereka tidak mengerti, Iya. bahkan mereka tahu bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Iya. Mereka paham bahwa itu melanggar hukum dan lain sebagainya. Iya. Makanya ada kan satu kelemahan kita di Indonesia itu adalah kultur hukum kita sangat jelek. Kalau kultur hukum kita sangat jelek, nah karena ini kan melenceng sedikit dari tema Iya. yang kita bahas berdasarkan pertanyaan ya. Iya. Makanya ada 3 hal yang mempengaruhi penegakan hukum kita di tanah air kan. Iya. Yang pertama itu adalah substansi hukum namanya. Substansi hukum itu aturan perundang-undangan. Iya. Yang kedua adalah struktur hukum. Struktur hukum itu artinya aparatur penegak hukumnya. Iya. Dan yang ketiga adalah kultur hukum. Artinya kultur masyarakat kita, ya kan? Iya. Nah, kita dari 3 hal yang berpengaruh ini semua ada kekurangannya di tanah air kita. Dari segi aturan perundang-undangannya, betapa banyak aturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sehingga proses penegakan hukum juga itu kadang pelimplang.
ya Ya. kan, tidak konsisten. Bahkan ada istilah tebang pilih kadang, ya kan? Oke. Bahkan ada istilah pasal-pasal karet, ya kan. Atau istilahnya tajam ke bawah tumpul ke atas, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, struktur hukum. Artinya aparatur penegak hukum yang ada di dalamnya. Aparatur penegak hukum itu siapa? Mulai dari penyidiknya itu kepolisian, penuntutnya itu kejaksaan, Yeah. kemudian hakimnya yang mengadili di pengadilan. Ketiga, unsur penegak hukum ini sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum untuk mencegah yang namanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yeah. Tapi ingat, walaupun undang-undang aturan bagus, aparat penegak hukumnya bagus, tapi kalau kultur hukumnya masyarakat itu belum bagus, Iya. maka sia-sia juga. Nah, kultur hukum kita tadi yang jelek. Iya. Dia sudah profesor, dia sudah kaya raya, tapi kulturnya utamanya kultur malu itu tidak ada. Padahal kalau misalnya taruhlah karena kita berada di Sulawesi Selatan ini, Iya. kita mengenal istilahnya budaya siri. Sirin apa aja? Siri saja dulu, tidak usah Siri dulu pacenya. pokoknya. Ya. Budaya siri, katanya kita menjunjung tinggi yang namanya siri. Tapi mana siri kita sekarang? Betapa banyak putra-putra daerah ini yang sudah tertangkap oleh kejaksaan, yang telah tertangkap oleh kepolisian, oleh KPK karena mereka melakukan tindakan korupsi. Kenapa? Karena kultur hukum mereka. Makanya saya katakan, kesadaran hukum seseorang itu tidak ditentukan oleh pemahaman agamanya yang kuat, oleh tingkat pendidikannya yang tinggi, Ya. tetapi sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan kultur hukum yang mereka miliki. Beda kalau di Cina. Ya. Nah, Cina itu sering mungkin kita caci maki, Jepang mungkin sering kita caci maki, tapi kesadaran hukumnya pejabatnya di sana lain. Ya. Kalau mereka baru saja isu begini mengatakan, Perdana Menteri kau korupsi, malamnya dua yang terjadi. Kalau dia tidak gantung diri, ya harakiri istilahnya bunuh harakiri, diri, ya. ya kan? Maka dia langsung mengumumkan saya mengundurkan diri dari jabatan saya. Ya. Karena malunya. Karena malunya. Kalau di Indonesia apa tidak ada budaya malu? Sudah Ya. nyata-nyata Diumumkan. korupsi sudah diumumkan secara resmi. Masih Dia baik-baik masih saja. mengelak. Dia masih membela diri. Bahkan dengan bangganya membusungkan dadanya, menerima wartawan, ya kan, memberikan konferensi pers seakan-akan tidak bersalah. Tidak terjadi Jaga siriknya. apa-apa. Orang Bugis bilang jaga siriknya. Dia tidak Jadi bersalah. iya, jadi cara menjaga siriknya yang berbeda ya. Beda. Begitu. Di sana orang tidak menganut ajaran agama Islam, tapi dia justru mengamalkan ajaran Islam. Maka wajar kalau Syekh Muhammad Abduh pernah berkata begini, Iya. di Eropa itu saya tidak menemukan agama Islam, Ya. tapi di sana saya menemukan ajaran Islam diamalkan oleh Eropa. Oke. Di Jepang tidak ada orang Islam, kurang, Ya. tapi saya menemukan ajaran Islam diamalkan oleh Oleh orang mereka. Jepang. Oke. Di Indonesia Banyak. 90% orang Islam, tapi saya menemukan dia tidak mengamalkan ajaran agamanya. Oke. Makanya itulah banyak korupsi. Oke, Nah, baik. itu yang pertama. Itu yang pertama. Pak Wahyu kali ini ya. Kalau Pak Wahyu masalah Tetangganya keteter nih. tadi ya. Ya, keteter. tadi bagaimana? Mau sholat. Ya, kalau dia mau sholat. Dalam istilah agama kan ada disebut darurat. Iya. Ya, itu dalam hal darurat dibolehkan. Iya, betul sama, ya. Dibolehkan. Karena dalam keadaan bencana, Ya, itu boleh. ya, dalam keadaan bencana, dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Bahkan hal yang haram saja bisa menjadi halal. Ya. Misalnya, kita sudah tidak ada makanan, kita kelaparan ini. Hanya satu-satunya yang ada daging babi. Dalam Islam boleh kita makan daging babi itu karena tidak ada lagi makanan yang lain. Ya kan? Tapi bukan karena ada alasan yang Bukan karena alasan. bukan karena dialas-alasankan. Ya. Nah, sama saja kita sekarang dalam suasana pandemi COVID-19. Iya. Kalau kita mau berbicara kontekstual hadis, sallu kama ra'aitumuni salli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Kemudian hadis, saw sufufakum fa inna tasyam fisu. Saw sufufakum fa inna tasyam siyat susufu min tamamis salat, ya kan? Luruskanlah safmu dan rapatkan safmu. Karena bagian dari kesempurnaan salat berjamaah itu adalah lurus dan rapatnya saf. Iya. Kalau itu kita mau amalkan secara literal, tidak ada lagi yang sempurna pelaksanaan salatnya orang. Karena kenapa? Sekarang tidak ada yang Jaga jarak. rapatnya. Kita jaga jarak. Tapi disinilah namanya berlaku hukum darurat. Iya. Jadi dalam hal keadaan darurat dibolehkan untuk melaksanakan salat, dan itu Allah yang Maha tahu. Ya, ini persoalannya berawal dari niat saja. Ya, niat saja. Iya, baik. Niat baik. Kita angkat telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dicoba kembali, silakan di 3621853 atau di 0821339440. Kita masih mengangkat tema perbedaan adalah sunnatullah ya. Halo, assalamualaikum. Ya, feedback. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Radio tak, volumenya dikecilkan dulu. Saya udah kecil karena hujan keras juga di sini, Bos.
maaf. Iya, iya. Bisa didengar. Ya, sekarang sudah mulai agak lebih baik. Ya, Feedback soalnya. Pak Ustadz. Suaranya radionya dikecilin dikit. Iya. Dengan siapa di mana? Ya Pak Ustadz, ya Pak Saifullah di Makassar. Ya, Pak Saifullah di Makassar. Halo? Iya, iya. Silakan ke Pak Saifullah. Ya. Jadi mungkin di luar tema ini Pak Ustadz. Oh, iya. Jadi berdasarkan pengalaman di kampung yang lalu-lalu, Iya. sering itu hewan sembelihan mengamuk, artinya sementara dibacakan doa Bismillah, langsung mengamuk lepas, menabrak orang. Oh, yang Sekarang potong hewan kurban ini maksudnya ya? diadakan jalan keluar yang menanggulangi, yaitu dibius. Ya, ya. Dibius itu supaya ya Supaya dia tidak mengamuk. Ya, itu dikonsumsi dagingnya Pak Ustadz. Dan Oh. kebetulan hewan itu hewan yang dikebiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada kayaknya. Iya, bagaimana gitu teh kalau terpaksa diinfus ki? Oke, terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Maaf, assalamualaikum. Ya, salam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abdullah Sewang di Makassar. Iya, Pak Abdullah Sewang di Makassar. Iya, Mbak Fitri, saya mau tanya sama Ustaz. Iya, tafadhal ki. Iya, itu Abu Bakar Ya. dikatakan Abu Bakar Allahu anhu. Dia itu titel apa gelar? Apakah dimuliakan? Iya, iya, iya. Iya, saya mohon penjelasannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dua penanya lagi. Silakan Ki Ustaz. Ini banyak penanya tapi keluar dari tema Iya. pembahasan kita. Ini mungkin juga bagian dari perbedaan. Kita harus hargai. Saking perbedaannya nih, Iya, kita iya. bicara lain, Iya, iya. lain pertanyaannya. Iya, Ustaz, iya, ya, ya. Ya, kita harus Oke. maklumi. Itu bagian dari keragaman kita kan. Benar. Baik, yang pertama tadi Apa Saifullah? Pak Saifullah ya Iya. tentang pemotongan hewan kurban yang mengamuk. Iya. Banyak-banyak. Baru Bukan- bismillah, Ya, katanya. baru bismillah wallahu akbar Iya. sudah ngamuk dia. Kalau dia bilang, muka ada potong ini. Ini nanti di tanggal 20 ya. Banyak-banyak Nah, daging. banyak-banyak ini nanti tanggal 21 Tahan 22, kolesterol 23 ya. Itu akan ada pemotongan hewan kurban dan di mana-mana sering terjadi hewan kurban itu mengamuk Iya, ya kan. iya. Memang sering terjadi dilakukan pembiusan karena memang hewan yang kita miliki ini kan ada dua macam. Iya. Ada hewan yang dipelihara itu jinak ya, jinak yang dikandangkan nanti mau makan baru dikasih Dikasih keluar, makan ya kan, memang dikasih ya, makan iya. itu jinak. Dan mereka itu kadang lebih penurut, apalagi kalau yang mengikat, yang mau menyembeli itu tahu tekniknya. Ada tekniknya. Sayangnya kan kita tidak bisa praktekkan ini karena iri-iri ya. Cara mengikat sapi ketika mau dipotong dan dia nurut gitu tidak ngamuk. Iya. Banyak kita masih pakai secara tradisional sehingga sering mengamuk. Nah, dan kalau memang mengamuk dan tidak bisa dikendalikan, ya kembali lagi bahwa itu konsep darurat ya, kan bukan mematikan sebenarnya itu, hanya untuk menenangkan saja. Iya. Ya, boleh saja itu kita lakukan. Tetapi kalau mematikan itu tidak boleh, karena mematikannya itu harus melalui proses penyembelihan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Utamanya dalam hal hewan kurban. Beda lagi kalau hewan buruan. Hewan buruan itu dengan ditembak. Iya. Dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan tembakan itu menyebabkan dia mati. Misal kita berburu rusa, Iya. itu halal. Halal. Ya, dagingnya dimakan. Jadi Oke. tidak apa-apa nanti dibiusnya itu pakai Bismillah juga lah. Iya, supaya- Bismillah wallahu akbar ya kan. supaya aman ya. Supaya aman. Nah, tapi ingat yang mematikan itu bukan karena biusnya. Biusnya itu hanya menenangkan saja. Iya. Tapi matikan tetap penyembelihannya. Makanya menyembelih hewan kurban itu kan ada syarat-syaratnya kan. Ya. Parangnya harus tajam, tidak boleh menyiksa dan semacamnya. Kemudian harus menyebut dengan nama Allah. Misalnya kalau kita hewan kurban, Bismillahirrahmanirrahim, Ya. menyebut siapa-siapa yang berkurban di situ Ya. namanya dan lain-lain sebagainya. Baru kita sembelih. Nah, itu serasa. Jadi itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi Pak Siapa tadi? Pak Abdullah Sewang ya. Abdullah Sewa Iya. mempertanyakan masalah radhiyallahu anhu itu gelar atau apa ya kan. Ya, ya. Itu sebenarnya sebuah bentuk penghargaan sebagai orang yang dimuliakan ya, Ya. oleh orang-orang yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang pengikut pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan. Banyak yang Ya. diberi gelar itu, Ya. bukan hanya Abu Bakar ya, Umar,
Ya, kan, banyak ya, Utsman, betul. Ali, Aisyah juga istri Nabi radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Jadi gelar-gelar itu diberikan kepada mereka bukan gelar melalui pendidikan, tidak, ya kan? Itu adalah pemberian kehormatan kepada mereka sebagai orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iya. sekaligus sebagai orang pengikut dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini jadi semakin menarik perbincangan kita nih ya. Saking beragamnya ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal tema kita perbedaan adalah Iya, sunnatullah ya. Iya, iya. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Rudin tahu dari Majene. Amiruddin tahu dari Majene. Iya, Tahu silakan. ya, Ki. Majene? Iya. Ya, apa ini materi yang dibicarakan ini, Pak Ustaz? Perbedaan adalah sunnatullah. Perbedaan adalah sunnatullah. Iya. Ya memang kalau kita mau lihat Iya. fenomena yang terjadi di lapangan, Iya. perbedaan selalu bertentangan. Apa yang terjadi, ya, perselisihan di mana-mana, saling menjatuhkan. Iya. Bayangkan saja seperti dulu Pak Muldoko dengan Pak AHY, Iya, iya, iya. saling menjatuhkan padahal Iya, iya. orang berpendidikan dan berpengalaman karena pernah memegang tampuk kepemimpinan. Bagaimana ini Pak Ustaz? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa tadi beliau? Amiruddin tahu Pak dari Amiruddin tahu Majene. dari Majene. Terima Iya. kasih pertanyaannya Pak Amiruddin. Ini betul-betul sesuai dengan tema pertanyaannya ini. Iya. Pak Amiruddin, kalau kita baca sejarah bahwa awal berdirinya negara kita ini juga terjadi perbedaan para the founding father kita, Iya. para pendiri bangsa kita, ya kan? Mulai dari pembentukan BPUPKI, Badan Persiapan Urusan Kemerdekaan Indonesia, sampai perubahan menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ terjadi berbagai macam perbedaan. Iya. Perdebatan antara satu dengan yang lainnya, utamanya menyangkut tentang konstitusi negara atau dasar negara, itu Pancasila, ya kan? Iya. Nah, kita kan dengan rumusan pertama itu kita kenal dengan istilah Piagam Jakarta, ya kan? Nah, pada tanggal 18, sehari setelah diproklamirkan kemerdekaan ini, itu Bung Karno akan mengumumkan pagi hari tanggal 18 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Iya. Yang salah satu isinya di sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam Iya. bagi pemeluk-pemeluknya. Iya. Tapi pada malam harinya sebelum tiba saatnya diumumkan itu, Iya. para tokoh-tokoh dari berbagai agama yang berbeda, dari daerah yang berbeda datang menghadap kepada Bung Hatta malam Iya. harinya kan. Iya. Ada dari Ambon, ada dari Bali, ada dari Manado. Iya. Apa yang disampaikan kepada Bung Hatta? Bung Hatta, kemarin pada tanggal 17 Agustus kita sudah sepakat memproklamirkan negara kita sebagai sebuah negara yang merdeka. Iya. Mengabaikan berbagai macam bentuk perbedaan yang ada. Akan tetapi kalau piagam yang kau umumkan besok pagi sebagai konstitusi negara atau sebagai dasar negara, bunyi sila pertama masih begitu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, berarti kita tidak bersatu lagi. Iya. Artinya mereka pernah, oh kami di mana kalau begitu? Yang agama lain, yang agama Hindu, yang agama Buddha, yang Konghucu, yang Kristen, Protestan dan Katolik. Akhirnya Bung Hatta sebagai tokoh demokrasi yang begitu hebat, dia kumpulkanlah seluruh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang tadinya lebih 60 di BPUPKI, Iya. dipres tinggal menjadi 21 orang. 21 orang ini panitia persiapan kemerdekaan itu isinya apa? Ulama, Iya. tokoh Kristen, tokoh Hindu, dan di situ ada orang Cina satu yang Iya. diundang ke 21. Iya. Mereka berdiskusi. Apa yang terjadi dalam diskusi itu? Justru dari tokoh-tokoh Islam ini yang mengusulkan kepada Bung Hatta, kalau begitu dicoret aja itu 9 kata, sehingga bunyinya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang mengusulkan itu adalah tokoh-tokoh agama Islam. Nah, itulah yang diumumkan pada pagi harinya. Menyatulah kita dari sekian perbedaan. Mengalami juga perdebatan, perbedaan. Jadi apa yang dipertanyakan oleh Bapak tadi, bagaimana seperti misalnya beliau yang berdua itu terlalu banyak mengomentari. Mereka berbeda itu biasa.
Perbedaan itu biasa dalam sebuah politik, apalagi dalam sebuah partai. Yang penting perbedaan itu tidak melahirkan perpecahan yang lebih besar di kalangan masyarakat. Bukan jadi sumber konflik. Ya, bukan sebenarnya. menjadi sumber konflik. Hanya perbedaan pendapat yang saling dihargai. Perbedaan gitu. cara berjuang, Ya. perbedaan visi dan misi itu biasa. Tapi saya yakin bahwa pada titik akhirnya mereka akan menyatu kalau sudah berbicara demi kepentingan bangsa dan negara. Oke. Perbedaan itu tidak bisa dihindari. Ya. Pasti kalau kita bisa memanage seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa memanage dengan baik. Justru pada akhirnya perbedaan itu akan menyatu dalam satu titik yang disebut kepentingan bangsa dan negara lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Iya, dia akan berujung pada NKRI harga mati. Ya, kira-kira gitu. Kira-kira Baik, begitu. satu penelpon lagi silakan di 36211853 atau di 0821 33339440. Saya masih mengundang satu penelpon lagi. Kalau memang tidak, kita sudah di penghujung perbincangan ini Ustadz ya, luar biasa tentunya ingin sekali kita berlama-lama berbincang tentang perbedaan karena memang ketika bicara perbedaan memang menimbulkan konotasi berbenturan gitu ya dan itu seperti disampaikan tadi dan ternyata tidak semua perbedaan itu menjadi sebuah hal yang buruk ya. Orang menikah juga Ustadznya berawal dari perbedaan ya. Jadi menikah itu bukan mempertemukan kesamaan tapi menyatukan perbedaan sebenarnya. Perbedaan, betul. Perbedaan itu tadi membuat kita bersemangat. Iya. Kita tidak bisa semangat kalau tidak ada perbedaan. Itulah warnanya. Nah, itulah warnanya. Kita bersaing dan lain sebagainya. Oke. Baik, ada closing statement Ustadz mungkin di penghujung kesempatan ini. Oke, baik. Yang paling sering menimbulkan perpecahan dan bisa mengarah kepada persoalan sara adalah perpecahan dalam hal persoalan keyakinan agama. Karena kenapa? Memang semua agama akan mengatakan bahwa agama saya lah yang paling benar dan itu tidak salah. Agama saya yang diterima di sisi Allah seperti dalam Islam inna dina indallahil Islam misalnya. Itu wajar. Agama lain juga mengatakan demikian wajar. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu ketika kita sudah menghina ajaran agama orang lain. Oleh karena itu dalam ajaran Islam itu sangat dilarang untuk menghina ajaran agama orang lain. Bahkan dilarang untuk menghina sesembahan orang lain. Allah berfirman, ini sebagai penutup. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dan janganlah engkau menghina atau menjelek-jelekkan sesembahan agama orang lain. Fayasubbullahu adwan bighairi ilmin. Karena apabila engkau menjelek-jelekkan sesembahan agama orang lain, fayasubbullah adwan bighairi, mereka juga akan kembali menjelek-jelekkan Allah di luar batas pengetahuan mereka. Jadi di sini Allah coba ajaran Islam mengajarkan kita tidak boleh menghina ajaran agama orang lain, menghina sesembahan ajaran agama orang lain. Karena apabila kita menghina, maka dia akan kembali menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan mereka. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai antara penganut agama yang berbeda dengan istilah toleransi antara umat beragama antara satu dengan lain dan mari kita hidup rukun dan damai. Kalau kita saling memahami, insyaallah ketentraman dalam hidup berbangsa dan bernegara, hidup beragama itu akan bisa tercapai di tengah kehidupan masyarakat. Dan itu juga yang barangkali disebut lakum dinukum waliyadin. Iya betul, lakum dinukum waliyadin. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Tentunya banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari perbedaan yang tentunya kita ajarkan di kesempatan sore hari ini. Semoga munculnya perbedaan dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keagamaan kita ini tidak menimbulkan konflik yang cukup besar. Ini lebih hanya kepada bagaimana kita bisa saling menghargai dan memahami bunga-bunga kehidupan. Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya dan pendengar juga terima kasih untuk semua yang partisipasi. Tadi ada Pak Usman, ada Pak Wahyu, Pak Saifullah, Pak Abdullah Sewang dan juga Pak Amiruddin Tau. Jangan kemana-mana, kita akan bersama kembali tentunya sebentar di program Warta Sore. Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.